Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Ucup. Selamat menonton video saya tutorial dasar Microsoft Excel. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu bagaimana caranya menggunakan Microsoft Excel untuk membantu pekerjaan kita menghitung gaji karyawan. Baik, pada video tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya menghitung iuran jam sostek ya, BPJS ya, baik itu BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Nah, di video kali ini kita akan belajar menghitung PPh 21 karyawan. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk materinya teman-teman, saya sudah browsing dan saya dapat satu web ya yang mengulas tentang bagaimana cara menghitung PPh 21 karyawan, yaitu klikpajak.id. Oke, silahkan teman-teman juga browsing dan nanti bisa langsung dipraktekkan ya. Nah, di sini dalam pemotongan pajak PPh 21 karyawan itu ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Nah, ada yang namanya PTKP ya. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi pajak yang nanti dibayar itu dipotong dulu dengan nilai PTKP-nya, baru nanti dikalikan 5%. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan di sini ada contoh gaji pokok 5 juta, kemudian ada faktor pengurangnya yaitu biaya jabatan 5%, yang di sini terbilang 250.000, maka penghasilan bersihnya adalah 4.750.000. Nah, penghasilan bersih per bulan tadi yang 4.750.000 ini akan dikalikan 12 atau disetahunkan menjadi 57 juta. Nah, di sini kasusnya adalah si karyawan ini adalah dia belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan kode PTKP yaitu TK0. Nah, di sini ada tabel untuk jenis-jenis kode PTKP-nya, TK0, TK1, dan selanjutnya ya, seperti ini teman-teman. Nah, untuk nominal tarif PTKP-nya itu mulai dari 54 juta dan seterusnya ya. Oke, setelah tadi penghasilan bersih disetahunkan, maka akan dikurangi dengan PTKP-nya. PTKP-nya di sini sebagai contohnya TK0 yaitu 54 juta. Maka penghasilan kena pajak per tahunnya yaitu 57 juta dikurangin 54 juta. Jadi hanya 3 juta. Nah, 3 juta ini kita kalikan dengan PPh 21 sebesar 5%. Ya, makanya didapat 150.000 ya. Itu. Nah, kemudian potongan yang akan dilakukan per bulan itu nanti namanya PPh 21 masa, yaitu nominal PPh terhutang yang tadi kita dapat dibagi 12. Hasilnya adalah 12.500. Nah, inilah nanti yang akan kita potongkan setiap bulan. Gitu teman-teman. Baik, langsung saja kita aplikasikan ya di Excel kita. Nah, pertama-tama saya akan membuat satu sheet baru. Oke. Kita kasih nama laporan PPh 21.
Kemudian untuk tabelnya saya akan copy dari sini saja. Oke. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Di sini laporan hitung PPh 21 karyawan. Ya. Oke, di sini saya akan kasih bukan gaji pokok ya, di sini gaji kotor. Kemudian di sini gaji bersih atau penghasilan bersih aja ya. Gaji bersih bolehlah. Gaji bersih. Kemudian di sini PPh 21 masa. Oke. Yang ini kita tidak pakai. Dan ini kita hapus saja. Oke, kemudian saya akan membuat satu tabel lagi. Kode PTKP. Kemudian di sini tarif PTKP. Oke. Kode PTKP kita lihat pada halaman web yang tadi. Kode PTKP-nya TK0, TK1, TK2, TK3, K0, K1, K2, K3, KI0, KI1, KI2, KI3. Oke. Kita contek saja. TK0, TK1, TK2, TK3, kemudian K0, K1, K2, K3, kemudian KI0, KI1. Oh maaf, di sini sudah KI1, kemudian KI2, kemudian KI3. Oke, tarifnya kita lihat 54 juta, 58.500.000, kemudian 63, 67.500, 63 juta, 67.500, kemudian K0 58.500, 8.500.000, kemudian 63 juta, 67.500, 72 juta, 63 juta, 67.500, kemudian 72 juta. Oke,
kemudian 112.500, 117, 112.500, 117, kemudian 121.500 dan 126, 21.500 dan 126. Oke. Kita rubah ke kurensi ya. Sebentar, biar sama dengan ini, kita ikut ke custom saja. Oke, di sini ada rupiah, coba. Ya, seperti ini ya. Kita rapikan dulu teman-teman. Oke, sekarang saya akan tambahkan satu kolom di sini. Nah, di sini saya kasih untuk kode PTKP-nya. Kode PTKP. Oke. Kita masukkan asal saja ya. TK0, kemudian ini K0, kemudian ini misalkan saja K1. Oke. Kemudian kita akan coba untuk menghitung gaji kotor dan gaji bersihnya dulu teman-teman. Oke, gaji kotor sama dengan laporan gaji, yaitu gaji pokok plus plus tunjangan tetap plus tunjangan transport, kemudian plus tunjangan makan. Kita coba ambil total gaji saja ya teman-teman. Mohon maaf. Sama dengan total gaji ditambah kita mengacu lagi pada perhitungan BPJS kemarin yang menjadi penambah, yaitu JKM perusahaan dan BPJS JKK, JKM dan BPJS kesehatan ya sebagai penambahnya. Baik, setelah selesai kita akan menghitung gaji kotornya ya teman-teman. Kita hapus dulu. Kemudian kita hitung gaji kotor untuk karyawan A. Sama dengan total gaji ditambah dengan BPJS yang menjadi faktor penambah, yaitu kita lihat lagi ya di kode bpjs.com, JKK, kemudian JKM perusahaan, kemudian BPJS kesehatan perusahaan. Baik, di sini berarti ditambah dengan JKK
kemudian ditambah dengan JKM, kemudian ditambah lagi BPJS kesehatan dari perusahaan. Oke, enter. Untuk karyawan B dan C kita copy drag saja. Oke, kemudian gaji bersihnya sama dengan gaji kotor dikurangi, kita lihat lagi, yang menjadi faktor pengurang adalah JHT pegawai atau JHT karyawan dan jaminan pensiun karyawan ya. Oke, dikurangi JHT dan JP ya. Dikurangi dengan JHT karyawan dan JP karyawan. Oke, enter. Sama, kita drag. Ya, kita sudah dapat gaji kotornya, gaji kotor dan gaji bersih ya. Oh iya, mohon maaf teman-teman, ada satu hal yang terlewat ya, yaitu untuk penghitungan lembur. Nah, di sini di laporan gaji tadi saya hanya memasukkan tunjangan tetap dan tunjangan transport, kemudian tunjangan makan ya. Tunjangan lemburnya belum ada. Baik, sekarang sebelum kita melangkah untuk menghitung PPh masa 21, kita akan tambahkan untuk penghitung lemburnya di laporan gaji ini. Oke, kita insert satu kolom. Kita kasih nama di sini total lembur saja. Oke, kemudian rumusnya sama dengan jumlah jam lembur dikali dalam kurung gaji pokok dibagi 173. Oke, tutup kurung, kemudian enter. Ya, kita tinggal copy drag saja ke bawah. Oke, setelah itu total gaji sumnya kita rubah dari F4 menjadi G4 ya. Kemudian enter. Kemudian rumusnya kita copy drag ke bawah. Ya. Sekarang kita akan menghitung PPh masa. Oke, rumusnya tadi gaji bersih dikalikan dengan 12 bulan, kemudian hasilnya dikurangi dengan PTKP sesuai dengan golongan dari masing-masing karyawan. Nah, hasil pengurangan dari PTKP tersebut nanti akan dikalikan dengan 5%, kemudian setelah dapat hasil akan dibagi menjadi 12 atau dibagi 12 bulan, dan itu akan menjadi potongan dari PPh setiap bulannya. Oke, kita masukkan rumusnya. Sama dengan if dalam kurung VLOOKUP value-nya, kode PTKP-nya, kemudian tabelnya ini, kemudian kolomnya nomor 2, kemudian rank lookup-nya false. Kita tutup kurung dulu.
ini lebih besar daripada dalam kurung gaji bersih dikali dengan 12 tutup kurung, maka 0. Kemudian lain, jika yang lain maka dalam kurung lagi 0,05 dikali dengan dalam kurung gaji bersih dikali 12. Ini kita kurung lagi ya teman-teman. Ini dikurangi dengan VLOOKUP, value-nya sama dengan yang tadi, kemudian tabelnya juga sama, kemudian kolom indeksnya juga sama, kemudian rank lookup-nya juga false. Dalam kurung lagi, kemudian dalam kurung lagi dibagi dengan 12. Oke, tutup kurung, kemudian kita tes, enter. Ya, dapatnya 53.580,53 rupiah. Baik, kita coba koreksi apakah hasil ini benar. Pertama-tama kita akan kalikan gaji bersih dikali 12 ya, sama dengan gaji bersih dikalikan dengan 12 bulan. Kemudian kita akan mendapatkan mencari penghasilan kena pajak, yaitu gaji bersih kali 12 bulan dikurangin dengan PTKP, sama dengan gaji bersih kali 12 bulan. Karena ini PTKP-nya kodenya TK1, kita ambil yang sini ya. Kurangi ini, ini dikurangi dengan ini, kemudian enter. Oke, hasilnya 12 juta sekian. Ini adalah PKP-nya. Kemudian PKP ini kita kalikan dengan 0,05, dan ini kali sebentar, kali 0,05. Oke, kemudian dibagi 12, sama dengan ini dibagi 12. Ya, hasilnya adalah 53.580,53 rupiah. Sesuai ya teman-teman. Oke, setelah itu kita tinggal copy drag ke bawah rumusnya. Oke, seperti ini. Nah, setelah selesai kita tinggal masukkan ke slip gajinya. Ya, di sini sudah ada penghasilan, slip gaji yang telah dibuat pada tutorial sebelumnya ya. Kita akan tambahkan beberapa komponen, yaitu yang menjadi penambah gaji juga menjadi pengurang gaji tadi. Oke, untuk penambah gajinya tadi ada tunjangan BPJS, kemudian apalagi tadi ya, oke sudah ya,
hanya tunjangan BPJS saja. Kemudian untuk pengurangnya atau potongan, ada potongan BPJS, kemudian ada potongan PPh 21. Oke. Ya. Baik. Sekarang kita akan cari potongan BPJS. Nah, untuk potongan BPJS di sini, tunjangan BPJS yang akan menjadi penambah tadi adalah JKK, kemudian JKM perusahaan, kemudian BPJS kesehatan perusahaan. Oke, jadi di sini kita masukkan sama dengan JKK ditambah dengan JP perusahaan, kemudian ditambah dengan BPJS kesehatan perusahaan. Oke. Kemudian untuk potongan BPJS, potongan BPJS yang dipakai adalah JHT pegawai, kemudian JP pegawai. Oke. Sama dengan JHT pegawai ditambah JP pegawai. Oke. Kemudian untuk PPh 21-nya kita langsung masukkan di sini PPh 21. Oke. Selesai, dan di sini kita akan masukkan ulang rumusnya ya. Sama dengan ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini, kemudian dikurangi ini kurangi ini. Ya, selesai. Hasilnya adalah gaji bersihnya 5.875.850,03 rupiah. Oke, untuk karyawan B dan karyawan C, teman-teman bisa lakukan langkah-langkah seperti untuk karyawan A tadi ya. Baik, demikian tutorial kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video tutorial saya berikutnya. Terima kasih.